Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang subjek dan to be. Nah, pasti teman-teman semua tidak asing lagi dengan istilah subjek dan to be. Mungkin juga ada yang baru pernah mendengar tentang istilah ini. Subjek atau to be ini adalah hal yang paling basic atau standar ya untuk bahasa Inggris. Teman-teman harus mengetahui tentang subjek dan to be ini. Karena kalau tidak mengetahui tentang subjek dan to be, kesananya atau yang lainnya pasti akan sulit gitu ya. Karena ini basic atau dasar. Oke, kita mulai teman-teman. Subjek dari segi istilah itu artinya adalah pelaku ya, pelakunya itu pelaku. Nah, subjek itu ada 7 subjek. There are 7. The first one atau yang pertama is I. Yang kedua adalah you. Yang ketiga adalah they. Yang keempat adalah she. Yang kelima, yang keenam adalah he, dan yang ketujuh atau terakhir adalah it. Nah, pasti teman-teman juga udah pada tahu artinya, tapi mungkin ada yang belum tahu juga ya. Kalau I itu pasti itu saya artinya, dan you adalah kamu, we adalah kita, they adalah mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki, it ini atau itu, dan bisa digantikan dengan atau untuk mengaji sebagai kata benda ya, benda atau hewan ataupun tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, itu untuk subjek ya, sekilas penjelasan tentang subjek atau pelaku ya, artinya itu pelaku. Nah, sekarang masuk ke to be. To be artinya secara definisi yang simple adalah kata to ya. Itu to be ini bisa diartikan juga adalah ataupun tidak diartikan juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, to be ini sebenarnya ada 5, tapi di sini hanya disebutkan 3, dan ini untuk to be present tense ya. Yang pertama ada am, are, is, atau seringkali kita diakronimkan atau disingkat sebagai aramis ya, RMIS atau am, are, is. Itu untuk memudahkan kita saja untuk mengingat. Nah, antara subjek dan to be ini harus sepadan ya. Jadi misalkan kalau to be-nya, maksudnya kalau subjeknya I, maka to be-nya harus am. Dan kalau subjeknya you, maka harus are, dan we harus are, they juga harus are, she is, he is, dan it is. Maka teman-teman tidak boleh ketika menggunakan subjek itu to be-nya menjadi I are, atau misalkan we am, atau you is, atau they am ya. Itu totally wrong ya. Itu sudah pasti salah kalau tidak sepadan antara subjek dengan to be-nya. Jadi ini adalah sepaket ya. Ketika I maka harus to be-nya itu am, dan ketika you to be-nya itu harus are, ketika we sama juga are, they are, she is, he is, it is. Nah, secara sekilas gimana teman-teman penjelasan dari subjek dan to be, apakah bisa dimengerti? Kiranya untuk penjelasan to be dan subjek ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Nah, saya akan mengasih contohnya untuk meningkatkan pemahamannya tentang komprehensinya ya, pemahaman secara lengkapnya. Kita mulai untuk contohnya. Nah, di sini
ada beberapa contoh, ada 5 contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama contohnya adalah I am a teacher of English. Nah, lihat di sini subjeknya adalah I. Ya, ini subjeknya. Nah, untuk to be-nya adalah am sesuai dengan rumus ini. I, maka to be-nya harus am. Jadi di sini juga I am ya, enggak I are atau I is ya. Itu totally wrong atau benar pasti salah itu ya kalau I are atau I is. Nah, I am a teacher of English. Sini artinya adalah saya seorang guru bahasa Inggris gitu ya. I am a teacher of English. Nah, yang kedua di sini ada kalimat you are my wife ya. Di sini subjeknya adalah you dan to be-nya adalah are. Dan untuk artinya adalah kamu adalah istriku ya, gitu teman-teman. Ketiga, teman-teman, di sini ada kalimatnya we are diligent. Lihat di sini subjeknya adalah we, ini we. Dan untuk to be-nya adalah are ya, sesuai dengan ini. We are, ini juga we are. Dan artinya pasti teman-teman tahu we are diligent, it's mean kita rajin ya. Nah, next untuk yang number 4, they are football player. Nah, di sini subjeknya adalah they ya. So ini nih they. Dan to be-nya adalah are ya, ini are. Untuk artinya adalah mereka pemain sepak bola ya. They are a football player. Okay, next number 5. The sentence is she is beautiful girl. What is subject? She ya, subjeknya adalah she. Dan untuk to be-nya adalah is ya, sesuai ini. She is ya. Artinya adalah dia perempuan sangat cantik ya, itu. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis kalimat ya. Ada positive sentence atau kalimat positif. Di sini ada negative sentence atau kalimat negatif, dan yang ketiga ada interrogative sentence atau kalimat tanya ya. Nah, jadi kelima ini bisa diganti-ganti menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kelima ini adalah kebetulan semuanya kalimat positif ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam satu kalimat. Misalkan di sini contohnya he is handsome ya. Dia tampan gitu ya. Dia laki-laki tampan. Nah, untuk merubah ke kalimat negatif, teman-teman tinggal menambah not setelah to be. Di sini he is not handsome. Jadi teman-teman ketika mau merubah kalimat negatif itu tinggal menambahkan kata not ya. Ini cirinya untuk kalimat negatif setelah to be. Nah, ketika teman-teman mau merubah ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, teman-teman rubah yang tadinya subjeknya itu di awal, pindah posisi ke setelah to be. Sini ya, disilang. Nah, untuk to be-nya yang tadinya kedua, pindah ke posisi awal. Ini ya. Jadi to be-nya di awal. Jadi kalimatnya is he handsome ya. Kalau tadi di kalimat positif dan negatif subjeknya di awal. Nah, kalau di interrogatif atau kalimat tanya tinggal pindahkan saja to be-nya ke depan ya. Jadi is he handsome? Apakah dia laki-laki ganteng atau apakah dia ganteng? Gitu ya. Nah, itu untuk jenis-jenis kalimatnya ya. Ada interrogatif
ada negatif dan ada positif ya. Nah, teman-teman juga untuk mencoba latihannya, ini teman-teman bisa digantikan ke dalam kalimat negatif dan positif ya. Maksudnya ke dalam interrogatif, kalimat tanya yang nomor 1. Nomor 2 juga sama, teman-teman silahkan rubah ke dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Nomor 3 juga sama, nomor 4 juga sama, nomor 5 juga sama ya. Teman-teman bisa diisi di kolom komentar ya untuk hasil jawaban dari kelima nomor ini. Oke, thank you very much teman-teman. Untuk video kali ini pembahasan tentang subjek dan to be, plus ada tambahan jenis kalimatnya, ini positif, negatif, dan interrogatif ya. Jadi teman-teman tinggal mengganti dari kelima nomor ini ke dalam kalimat negatif dan interrogatif sesuai dengan ini contohnya ya, sudah ada di bawah. Ini kalimat positifnya, ketika dirubah negatifnya menjadi ada tambah not di sini setelah to be, dan ketika mau merubah ke dalam kalimat tanya, maka teman-teman tinggal pindahkan posisi to be-nya menjadi di awal kalimat ya. Oke teman-teman, segitu saja untuk video pembahasan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti, and keep it light and keep spirit in learning, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.